Suatu hari di Desa Kumel, seorang kepala desa sedang melakukan pengecekan data penerima bansos dari pemerintah. Oh, ada 150 orang nih yang dapat bansosnya. Kapan ya cairnya dana ini ya? Cobalah aku telepon dulu orang kabupaten. Kapan kira-kira bisa dicairkan supaya aku ini bisa cepat dapat fee-nya gitu. Toto menelpon orang kabupaten. Assalamualaikum Pak, mau tanya, nih kapan dana bansos untuk Desa Kumel bisa cair? Apakah waktu dekat ini bisa dicairkan? Kalau saya cek di data online, mereka dananya sudah mulai ada di rekening. Namun apakah sudah bisa dicairkan Pak? Mohon bimbingannya ya Pak. Waalaikumsalam. Pak Toto ya? Ya, benar sekali. Minggu ini sudah bisa langsung dicairkan secara bertahap nggih Pak. Monggo bisa langsung diinformasikan kepada para warga setempat agar bisa mencairkan dana bansosnya yang sudah masuk ke rekeningnya masing-masing. Oke deh Pak. Baik, terima kasih atas infonya ya Pak. Baik, akan saya infokan kepada seluruh warga untuk bisa mencairkan dana bansosnya. Mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Toto yang mendapat info tersebut sangat bahagia dikarenakan semua rekening warga sebelumnya memang tidak pernah dibagikan ke para warga, namun tetap dipegang oleh Toto. Saat di kantor, Toto mengeluarkan semua rekening 150 warga yang mendapatkan bansos. Walah, ini rezekinya emang luar biasa. Pokoknya lah bulan ini nih, aku mau beli motor baru deh. Dan mau jalan-jalan bareng anak-anak. Kayaknya ini, tapi sebelumnya aku mau menggunakan uang-uang ini yang sebagian emang harus aku cairkan. Dan aku bagikan untuk menutup mulut warga miskin Desa Kumel ini. Toto yang membawa rekening itu menuju ATM terdekat di desanya. Dan dia mencairkan secara kolektif semua dari ATM para warga. Wah, ini ternyata satu orang dapat 2 juta. Nah, karena satu orang dapat 2 juta, aku ambilnya 1 juta deh. Dan 1 jutanya lagi aku bagikan ke para warga. Pasti mereka nggak akan curiga. Jadi aku dapat deh 150 juta. Kayak mendadak aku. Emang ya, dalam waktu dekat, bahkan beberapa jam aja, aku bisa jadi kayak mendadak begini. Oke, karena sudah aku ambil semua dananya, sekarang aku harus mengumpulkan para warga untuk membagikan yang 1 jutanya ini. Saat di kantor desa, Toto mengumumkan kepada para warga dengan toa di kantor desa tersebut. Diumumkan kepada para warga yang terdata sebagai rakyat miskin. Yang terdata sebagai rakyat miskin, harap pada siang hari ini juga datang ke kantor desa ya. Kita akan bagikan dana bantuan sosial dari pemerintah. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak butuh waktu lama, para warga yang merasa miskin pun dan terdata berkumpul di sebuah aula desa. Assalamualaikum para warga Desa Kumel. Saya sebagai kepala Desa Kumel mengumumkan bahwa hari ini akan saya bagikan uang bansos untuk akhir tahun ini ya bapak-bapak. Mohon maaf, saya mau tanya. Aku dengar dari desa sebelah, kalau dana bansos itu keluarnya bukan 1 juta loh, tapi justru yang keluar itu 2 juta Pak. Karena adik saya itu warga dari desa kampung sebelah Pak. Jadi kenapa kok di desa kita ini dapatnya 1 juta dan dibagikan di kantor desa lagi, sedangkan di desa sebelah itu sudah bisa mandiri mengambilnya di bank secara mandiri gitu Pak. Mohon Pak arahannya, karena saya ini juga tidak paham yang begitu-begituan. Ya wajarlah orang miskin. Anak saya pun sama kejadiannya seperti yang disampaikan Bapak ini tadi. Tolong Pak Kadis. Pak Kadis, tolong Pak Kadis Toto dijelaskan secara gamblang kepada kami warga desanya. Betul itu. Tolong jelaskan. Ayo Pak Kades, jelaskan dong yang transparan dengan warganya Pak. Baik warga Desa Kumel, mohon tenang semuanya. Akan saya jelaskan dengan pelan-pelan ke semuanya ya. Jadi memang dari pemerintah dana yang turun adalah 1 juta. Sehingga saya selaku kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan 1 juta. Asa yang dikasih 1 juta, aku kasihnya 2 juta. Ya apa ora tekor aku itu bapak-bapak semuanya. Atau bapak-bapak yang memang merasa keberatan dengan peraturan ini,
dan merasa di desa sebelah lebih gede, ya monggo aja pindah ke desa sebelah. Biar tahu rasanya nanti. Pak Toto, tapi masa dari pemerintah begitu, Pak? Dan kami selama ini diam saja loh akan hal tersebut. Jadi kami mohon, Pak, kalau transaksinya ada bukti, maka tolong ditunjukkan kepada kami semua bukti transaksinya. Dan apabila kalau dari bank, kami mau buktinya, Pak, biar lebih transparan begitu. Baiklah. Jadi emang itu adalah rahasia pemerintah desa, sehingga saya tidak bisa memberikan info ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Nggak usah banyak bacot lagi bapak-bapak ibu-ibu. Saya akan membagikan uangnya. Nanti nama yang saya panggil langsung menuju ke arah Pak Somad ya, selaku bendahara saya. Baiklah, Bu Tuti. Budek apa kamu Bu Tuti? Langsung ke Pak Somad untuk ambil uangnya ya. Jangan lupa tanda tangan ya Bu Tuti. Ngerti nggak? Malah diem aja, cepet. Bu Tuti, ayo cepet Bu Tuti. Bu Tuti pun menuju ke meja Pak Somad untuk mengambil uang tersebut. Silahkan Bu Tuti, ini uangnya, dan silahkan tanda tangan di sini ya Ibu Tuti. Makasih banyak ya Pak Somad. Lihat aja Pak Somad, aku akan bongkar semuanya kebusukan dari Pak Toto itu. Selanjutnya Pak Udin, silakan langsung ke Pak Somad ya. Pak Udin. Oh, budek Pak Udin ini. Cepet. Kok malah pelongo-pelongo aja depan ini? Heran gua. Silakan Pak Udin. Ini uangnya dan tanda tangan di sini ya. Setelah selesai pembagian uang, maka Pak Toto pun pulang dari kantor desa. Dan sebelum pulang kemudian Pak Toto menghampiri Pak Somad. Pak Somad, ini ada amplop buat Pak Somad. Bukan apa-apa, tapi ini uang lelah setelah bantu-bantu tadi. Wah, banyak banget ini Pak. 5 juta. Wah, ini kebanyakan Pak. Biasanya saja kalau ada acara cuma dapat 100.000. Kok ini jadi 5 juta Pak? Ini saya rasa bukan hak saya ini Pak. Jadi nampaknya aku tidak bisa terima uang ini ya Pak. Mohon maaf sekali. Jadi ini aku mau kembalikan saja. Kamu kok kayak orang munah banget sih Pak? Udah terima aja. Uangnya udah itu nikmati. Ya emang buat Bapak, jadi terima aja ya. Jangan ditolak rezeki. Mohon maaf Pak, sekali lagi. Ini saya ambil 100.000 saja. Sisanya saya kembalikan lagi. Saya tidak bisa menerima ini Pak, karena saya merasa ini bukan hak saya. Mohon maaf dan tidak apa-apa kok Pak. Jadi ini saya kembalikan. Uang itu pun dikembalikan ke Pak Toto. Ya udahlah, kalau Pak Somad dikasih rezeki nggak mau. Tapi bener ya Pak Somad, nerima 100.000 itu aja, gak mau lebih. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak Somad, karena aku capek banget. Jadi mau pulang duluan. Makasih banyak. Sebelumnya tolong itu meja saya dibereskan dulu ya, dan dimasukkan ke lemari berkas-berkas yang agak berceceran. Soalnya aku tadi belum sempat membereskan. Aku tak pulang duluan ya Pak Somad. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam. Pak Somad yang masih di kantor desa kemudian masuk ke ruang Pak Toto, membereskan berkas yang ada di meja, dan benar saja Pak Somad kemudian melihat bahwa di meja ada beberapa berkas mutasi rekening yang baru ditarik, bahwa dana bansos yang diambil adalah 2 juta rupiah. Hah, Pak Toto ternyata mengambil haknya orang-orang itu. Apa beliau ini tidak takut apa ya, mengambil uang yang bukan haknya? Tapi aku bereskan dululah dan masukkan ke lemari. Lah ini buku rekening sebanyak ini punya siapa ini? Hah, ternyata ini buku rekening para warga yang mendapatkan bansos. Jadi kecurigaan para warga ini memang benar, bahwa Pak Toto ini memang mengambil uang rakyat desa. Waduh, aku harus mengambil dan mengumpulkan bukti ini untuk aku copy. Saat di rumah Pak Toto. Bu, ini kan Bapak ada sedikit rezeki. Ya Bu, alhamdulillah. Kita sore ini belanja-belanja ya ke sebuah mall yang baru buka itu, sama ajak Yudi. Biar nanti kalau dia mau beli baju baru atau mainan baru juga boleh kok. Kali ini kita juga mau makan-makan di restoran mahal, biar happy. Ya Bu ya. Wah, beneran ya? Wah, syukur deh bisa happy-happy besok. Ya udah deh, aku siap-siap dulu ya. Karena mau ke mall. Berarti aku harus siap-siap dandan yang cantik dong. Bu, ayo toh kita berangkat untuk belanja. Cepetan lah. Karena menunggu waktu lama, Toto pun agak sedikit muring-muring. Bu, ayo kita berangkat untuk belanja, cepetan toh. Cepetan dikit lah, nanti keburu sore. Nanti malah pulangnya malam loh Bu. Paham gak sih? Ya. Siap kok, ayo berangkat.
Toto dan keluarganya pun bersenang-senang dengan uang bansos itu, belanja dan menikmati makan di sebuah restoran mewah. Saat di rumah Bu Tuti. Assalamualaikum, Butut, 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 Bu Tuti. Waalaikumsalam. Pak Somad, tumben main ke tempat saya. Ada apa ya, Pak? Kok malam-malam begini bertamu di tempat saya sih? Kayak ada hal yang sangat penting aja dan mendesak begitu. Monggo Pak, duduk dulu. Dan monggo Pak, sambil diminum itu minumnya, biar enak ceritanya nanti. Jadi begini Bu Tuti, kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan masalah bansos yang kemarin itu, yang dibagikan itu loh Bu Tuti. Jadi ketika saya membereskan ruangannya Pak Toto, benar saja saya menemukan apa yang sebenarnya diresahkan oleh para warga. Bahwa benar apa adanya, dana bansos itu sebesar 2 juta. Dan uang itu memang masuk ke rekening masing-masing para warga. Namun Pak Toto kemudian mengambil uang itu secara kolektif dan dibagikan ke warga cuma 1 juta saja. Ini Pak Somad nggak ngarang cerita kan Pak? Dan tidak lagi membohongi kami. Bener toh? Kalau bener Pak Somad memfoto dan mengambil buktinya, tidak apa-apa Pak. Karena itu sangat penting buat kita semua. Sudah Bu, sudah saya bereskan masalah bukti-bukti itu. Memang keresahan hati saya itu sudah 2 tahun terakhir ini aku menahan ini semua Bu. Dan kebetulan aku tidak pernah ikut campur karena takut ada apa-apa Bu. Kan Ibu tahu sendiri bahwa anakku itu masih sekolah. Dan aku kalau macam-macam aku auto langsung di-kick Bu. Dan bagaimana nanti nasib anak-anakku, ya kan? Iya Pak, saya memahami kondisi Bapak. Sehingga dalam kondisi ini Bapak tidak berani untuk spill up kasus ini. Walaupun sudah 2 tahun berjalan semenjak Pak Toto Kades itu menjabat. Tapi ini Bu, saya sudah mengcopy semua bukti yang saya dapatkan di kantor kemarin Bu Tuti. Dan semuanya ada di map ini. Sudah saya gandakan semua. Karena kemarin pas Pak Toto pulang, aku diminta untuk membersihkan kantor. Dan aku nampak ini semua. Jadi ini semua benar-benar yang diresahkan oleh para warga. Jadi aku harus tetap mengcopy semua bukti-bukti ini. Tapi gimana ya caranya? Oh ya, di ruang TU udah kan ada printer yang bisa fotokopi. Pak Somad mengcopy semua file tersebut. Jadi begitu Bu Tuti. Ini semua bukti ada di sebuah map ini. Dan semuanya sudah aku copy untuk memperkuat supaya Pak Toto ini bisa diadili seadil-adilnya karena berani memakan uang rakyat. Ya bukan hak saya juga sih. Baik Pak, karena buktinya sudah ada maka saya akan mengumpulkan warga desa pada malam ini juga untuk langsung datang ke rumahnya Pak Toto. Ya mendapatkan bukti itu kemudian langsung membawa sama bukti-buktinya dan sekarang mengumpulkan para warga dan menuju rumahnya Pak Toto. Jadi para warga, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita langsung labrak saja ya ke rumah Pak Toto malam ini juga untuk meminta langsung jawabannya karena ini mengambil uang rakyat miskin. Betul, saya usul kita labrak nih Pak Toto di rumah dan Pak Toto bisa saja kabur. Saran saya enaknya kita laporkan ke pihak berwajib supaya suaminya itu bisa dimasukkan ke dalam penjara. Begitu aja lah. Baiklah kalau begitu besok saya akan laporkan semua ini ke kantor KPK ya. Warga pun akhirnya setuju. Keesokan harinya di kantor KPK. Permisi Pak, jadi datangnya saya kemari ke kantor ini, saya ingin melaporkan tindak korupsi kades kami yang memakan uang bansos. Dan ini sudah berjalan 2 tahun semenjak kades kami ini menjabat sebagai seorang kepala desa. Jadi bagaimana Pak? Mohon untuk ditindak sekali lagi ya Pak. Terima kasih Bu atas laporannya. Setelah ini Ibu memberikan bukti dan akan kami cek keabsahannya. Dan kami akan langsung meluncur ke rumahnya Pak Toto di desa Kumel itu. Sekali lagi terima kasih infonya Bu. Baik Pak, terima kasih juga dan mohon untuk sesegera mungkin untuk bisa menindak kasus ini ya Pak. Kalau begitu saya permisi Pak, terima kasih. Berdasarkan keabsahan bukti yang diberikan kepada pihak KPK, sore itu langsung menurunkan petugas untuk langsung ke rumahnya Pak Toto. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dok. Waalaikumsalam. Ini kenapa ya? Kok perut Papa melembung besar begini ya Mah? Tolong Mah, tolong Papa, tolong Papa, tolong Papa Mah, tolong. Apa? Papa?
Kenapalah? Kenapa tolong, Pak? Yang berada di pintu masuk merasa ada teriakan minta tolong. Secara spontan masuk ke rumah Pak Toto yang tidak berpenghuni dan langsung masuk saja. Waduh, Bapak Ibu, ini semua ada apa ya? Kok teriak-teriak minta tolong? Bapak ini kenapa kok melambung besar? Melambung besar banget itu. Melambung besar banget gitu. Wah, apa nggak bahaya tah? Tapi kami kesini bukan mau nolongin Pak Toto. Ini ya, kami kesini mau menangkap Pak Toto yang sudah korupsi uang bansos. Tolong suami saya, Pak. Saya mohon, Pak. Saya mohon bawa ke rumah sakit suami saya ya, Pak. Saya mohon sekali. Karena kamu membawa bukti kami yang menyita semua harta kekayaan Pak Toto sama termasuk rumah ini, sehingga kalian semua harus keluar dari rumah ini. Dikarenakan perut Pak Toto itu melembung besar begitu, kami hanya menyita dan tak membawa Pak Toto untuk masuk ke penjara. Semenjak itu, Pak Toto yang perutnya melembung itu terpaksa keluar rumah. Dan mereka meninggalkan harta benda mereka semua. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah, yang sudah banyak dosa ini. Pak Toto dan istrinya beserta anaknya pun akhirnya hidup miskin. Hidup di pinggir jalan dalam kondisi perut Pak Toto yang melembung, dan ketika mereka akan makan mereka mencari di tempat sampah. Dan film pun selesai.